di hari Minggu ini, di hari Tuhan, di hari yang kudus ini, kita akan mulai beribadah. Siapkan hatimu, kita bernyanyi.
saum bisang dokor tibion rak mahitamadok. Au porsea di negara Jaroba, idol ama pagubus na sa watusan na tumapalani kootan. Au porsea di Jesus Kristus, anak di negara Jaroba na sa sadari, ini mana dinubuhan ni si Maria, naga bidabian siyantong di korbadia, andorang soka bubuhan. Ilo Tuhata na tumaw na berdit, di pangumuhan ni Silatus, na matekat pajalo ibanan di hawin ng sila, na tuwa tugan pagoro dulitano, na mula pangolo diari pagoluhon, na manaik di surgo, lahudul tu siya menidebaka Jahoba, amanai pagoro na sa kagutusani, di sisi maigana pa'y mamula sogot tutanoon, mamumi halak na mamulu doon na make. Au porsea di tonibur badia, jala adon sada hudia na badia, hudia atau panihala Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia kaina manto, mula mangol sosok berdari tahanan mamate, do dia meluan rasura sudah. Amin. Kita angkat pujian kembali. Itulah yang senantiasa kami ingatkan kepada anak-anak di rumah dari protokol kesehatan. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi. Berita bagi hatiku, terang
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayo, siapa yang belum mengambil Alkitabnya, coba Alkitabnya diambil ya, biar kita sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita dari Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau tanya untuk kita semuanya. Siapa di sini ketika orang tuanya memanggil dan ia mendengar, dia langsung menjawab? Ada tidak? Coba yang pernah angkat tangan. Iya. Ada tidak yang ketika dia mendengar orang tuanya memanggil, tetapi karena dia asik bermain game, dia tidak menjawab? Ada tidak adik-adik? Ada ya? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan mau dengar-dengaran akan nasihat yang baik adik-adik. Dengar-dengaran akan nasihat yang baik. Sama halnya ketika orang tua kita memanggil kita, ketika orang tua kita memberikan nasihat kepada kita, maka yang pertama kita lakukan adalah mau mendengar. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan memberikan kita telinga untuk kita bisa mendengar. Lalu ketika kita mau mendengar, maka kita bisa merimanginya di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian hal yang baik akan kita lakukan. Sama halnya dikatakan adik-adik, bagaimana ternyata orang yang mau mendengarkan nasihat akan baik jalannya. Orang yang mau mendengarkan nasihat, orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik, maka hidupnya akan berada di jalan terang adik-adik. Nah, kita diberikan dua pilihan, ya kan? Yang pertama, mau hidup di jalan yang benar dengan cara kita mau mendengar, mau merenungkan dan melakukannya. Lalu di jalan yang kedua adalah kita tidak mau mendengarkan, maka pikiran kita pun akan selalu ke arah yang buruk adik-adik. Maka segala di dalam pikiran kita bisa merancangkan kejahatan kalau kita tidak mau berjalan di jalan yang benar. Maka
Yang mana kita pilih adik-adik? Berjalan di jalan yang benar atau berjalan di jalan yang jahat? Pasti kita semua memilih berjalan di jalan yang benar, ya kan adik-adik? Maka dari itu kita belajar untuk mau mendengarkan, terlebih kita suka mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, suatu ketika ada 2 orang bersahabat, ya kan? 2 orang bersahabat. Mereka adalah 2 orang yang memiliki kebun apel yang bernama Ako dan Amo. Suatu ketika mereka ingin pergi ke kebun mereka adik-adik, karena kebunnya berdekatan, lalu mereka pergi secara bersamaan. Lalu ketika di perjalanan belum jauh dari rumah mereka, datanglah Amo berkata kepada Ako, mengapa engkau tidak membawa payung? Aku mendengar tadi di televisi bahwa hari ini akan datang hujan yang sangat deras. Lalu datanglah si Amo menjawab, Aku tidak percaya. Sekalipun hujan badai datang, aku tidak percaya itu. Lalu datanglah si Amo. Ya udah, kalau kamu tidak mau percaya, yuk kita pergi. Lalu sampailah mereka di kebun apel tersebut adik-adik. Selang 3 jam berlalu, mereka asik memetiki buah apel yang segar. Lalu seketika adik-adik, hujan deras datang. Lalu datanglah si Amo berkata, benarkah yang kukatakan? Hari ini akan turun hujan dengan sangat derasnya. Lalu datanglah si Amo dengan basah kuyup adik-adik, karena dia tidak sempat mengunjungi Amo. Dia pun akhirnya basah kuyup ketika dia di perjalanan menjumpai si Amo untuk berlindung. Lalu dengan sedih dia berkata, Iya, kalau aku tadi mendengarkan perkataanmu, mungkin sekarang aku sudah tidak kena hujan. Dan akhirnya aku berada di dalam sakit. Aku tidak bisa lagi besok pergi ke kebun apel karena aku terserang flu. Nah, adik-adik, dari cerita tadi bisa kita lihat bagaimana kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat yang baik adik-adik, maka kita sendiri yang akan rugi. Maka kalau kita mau mendengarkan hal yang baik, terlebih kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, maka jalan-jalan kita akan diterangi oleh kebenaran. Ya kan adik-adik? Jalan-jalan kita akan sesuai dengan kehendak Tuhan kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mau dengar-dengaran terhadap nasihat yang baik, terlebih akan firman Tuhan. Pakailah hidup kami sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhanlah yang memberikan mereka kesehatan, memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan jugalah yang memberkati kehidupan mereka. Kasihanilah kami orang yang berdosa, ampunilah kami ya Tuhan dalam setiap dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kembali buat Tuhan. Sayang
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dokpakon Tuhan di batama buhina tuhita. Jala di pasauron madamena. Tutor ditabe. Amin.